Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Maha suci Allah, Maha agung Allah, Maha pengasih dan penyayang yang telah mengumpulkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah majlis yang demi Allah saya yakin dan percaya semua kita yang hadir tidak ada sedikit pun keinginan duniawi dalam pertemuan ini. Semuanya ingin ridho Allah. Semuanya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin mengamalkan agama Islam sebagai bukti pengamalan dari ikrar yang telah kita ikrarkan semenjak bertahun-tahun yang lalu. Kita baca setiap pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Kita ridho Islam sebagai agama kita. Dan kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya nabi dan utusan Allah untuk kita umat akhir zaman. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dipenuhi oleh ridho Allah. Pertemuan yang didatangkan oleh Allah malaikat-malaikatnya. Diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketenangan dan keteduhan di dalam hati kita di dalamnya. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membanggakan kita kepada malaikat-malaikat muqarrabin yang ada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Agar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan mereka mempelajari, mentadabburi maknanya. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman
Tidaklah ketenangan dan ketentraman hidup kecuali bermula di majelis ilmu. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat siapa lagi yang kita harapkan di permukaan bumi ini lebih daripada harapan kita terhadap rahmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di majelis ilmu Allah turunkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Siapa lagi yang kita harapkan teman kita untuk duduk lebih suci daripada para malaikat yang tidak pernah melakukan satu dosa dan kesalahan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Walaupun mereka memiliki kekuatan yang jauh beribu-ribu kali lipat lebih daripada kekuatan dan kemampuan kita, akan tetapi mereka adalah kaum yang Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah kaum yang tidak berani berbuat maksiat, tidak berani menyelisihi perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Siapa lagi teman kita untuk duduk lebih kita harapkan lebih hebat daripada malaikat-malaikat Allah? Di sini tempatnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa taala menyebut-nyebut mereka di malaikat-malaikat makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikatul muqarrabin. Siapa lagi yang kita harapkan menyebut nama kita, bahkan membanggakan nama kita kepada orang lain? Siapa lagi yang kita harapkan lebih daripada Allah yang menyebut-nyebutnya? Di sini, di majelis ilmu. Di dalam riwayat lain Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, apa yang mereka cari di majelis itu, wahai malaikat-malaikatku? Malaikat menjawab, mereka mencari surgamu ya Rabb. Allah bertanya, fahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surgaku itu? Malaikat menjawab, belum. Allah bertanya, fakaifa idza ra'auha, kalau mereka tidak melihat saja begitu mereka mencari surgaku, bagaimana lagi kalau mereka pernah melihatnya, wahai para malaikat? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih tamak lagi, lebih rakus lagi melakukan ketaatan-ketaatan. Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, mereka takut akan nerakamu ya Rabb. Malaikat ditanya oleh Allah, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, tidak wahai Rabb. Allah bertanya, bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, pasti mereka akan lebih berlari lagi menjauh dari nerakamu. Allah mengatakan, kalau demikian adanya wahai malaikat, ishhadu, saksikanlah wahai para malaikat, anni ghafartu lahum, aku ampuni dosa dan kesalahan mereka. Ini kemuliaan demi kemuliaan yang diimpikan oleh orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Islam agamanya, ada kecintaan kepada akhirat dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan ketakutan kepada hal yang bertolak belakang dengan agama Islam itu, dan ketakutan kepada apa yang terjadi di akhirat dari hal-hal yang akan mencelakakan dirinya. Malaikat berkata, tidak semua mereka hadir untuk majelis ilmu ya Rabb. Sebahagian mereka ja'ali hajah, datang karena suatu hajat, tidak karena ingin ilmu, akan tapi ada maksud dan tujuan, sehingga mereka duduk di situ. Bukan niat utamanya adalah menuntut ilmu, mentadabbur ayat-ayatmu. Allah katakan, ulaika qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Artinya pun mendapatkan pengampunan dari Allah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, al-hadirina wal hadirat, al-musyahidina wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kenal agama Islam, kenal sebenar-benar kenal kepada agama Islam, kenal dengan ilmu, maka dia tidak akan rela untuk mengganti agama Islam ini, walaupun untuknya emas sepenuh bumi. Orang yang mengenal agama Allah, bagaimana mulianya agama Allah itu, bagaimana sempurnanya agama Allah itu. Orang yang mengenal Islam sebagai agamanya bukan hanya di lisannya, akan tapi pengenalan yang berasal dari ilmu. Tidak akan rela untuk menyelisihi agamanya tarfata ain, walau sekejap mata. Bagaimana tidak? Agama Islam ini, agama yang Allah muliakan ini, adalah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlakukan khusus untuk menyampaikannya. Allah pilih malaikat terbaik. Semua kita tahu nama malaikat itu. Malaikat Jibril. Jadi tidak sembarang malaikat dikirim untuk mengutus agama Islam ini, mengirim agama Islam ini ke permukaan bumi. Allah utus Rasul dari kalangan malaikat, dan itu Allah pilihkan malaikat terbaik. Enggak ada lagi yang lebih baik daripada malaikat, lebih daripada malaikat Jibril. Itu yang Allah pilih untuk menyampaikan agama Islam. Perantara antara Allah dan Rasul kita tercinta. Kemudian Allah pilih orang terbaik di permukaan bumi untuk menerima agama Islam ini. Dialah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada lagi manusia yang lebih mulia daripada beliau. Lihat bagaimana seriusnya Allah memuliakan agama Islam. Pantaskah agama yang sedemikian mulia, agama yang sedemikian hebat disepelekan? Manakala kita melihat apa yang terkandung di dalam agama Islam, maka seluruh kebaikan tidak ada yang tersisa yang belum diajarkan oleh Allah di dalam agama Islam ini. Allah katakan di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat masyhur, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna artinya tidak pernah ada yang tersisa daripada kebaikan, melainkan semuanya telah diajarkan. Dan tidak ada yang tersisa daripada keburukan, melainkan seluruhnya telah dilarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hari ini, zaman ini, abad ini orang melakukan kemungkaran yang belum pernah ada sebelumnya. Kemungkaran itu dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Al-Quran sudah ada ayat yang membantahnya.
Di dalam hadis-hadis Nabi sudah ada keterangan yang membantahnya, yang menerangkan bahwa ini batil. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami sisakan sedikit pun dari kitab. Berkata Imam Al-Auza'i, dan Imam Al-Auza'i adalah ahli fikih, ahli syariat, pakar ilmu agama, generasi lapis dua umat Islam yang bernama generasi tabi'in. Kita mengenal umat Islam generasi pertama disebut generasi sahabat yang Rasul hidup bersama mereka. Fa ni'ma al-qaum. Dan generasi kedua yang bertemu dengan sahabat namun tidak bertemu lagi dengan Rasul disebut generasi tabi'in. Imam Al-Auza'i dari generasi tabi'in. Beliau bersaksi. Beliau berkata, dan kata-kata beliau diukir di dalam sejarah sampai detik ini. Dinukil dari kitab ke kitab, dari satu buku kepada buku yang lain. Beliau berkata, setiap kami ada masalah yang kami tidak mengerti jawabannya, kami bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjawabnya dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja pemahaman kita yang tidak sampai, kata beliau. Padahal yang berbicara ini bukan orang sembarangan. Ahli fikih, ahli hadis. Ketika ada sebuah masalah yang beliau tidak paham jawabannya, bertanya kepada para sahabat, sahabat menjawabnya dengan ayat Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran la tanqadhi ajaibuh. Keajaiban-keajaiban Al-Quran itu tidak pernah putus sampai hari kiamat. Sengaja kita mengangkat kemuliaan dan kehebatan agama Islam di awal pembicaraan ini, agar kita mengerti alangkah hebatnya Islam itu. Alangkah mulianya syariat itu. Kalaulah bukan Islam yang Allah turunkan ke permukaan bumi, kita jadi apa? Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, manusia yang hatinya paling suci, manusia yang kecerdasannya luar biasa, pengasih dan penyayangnya luar biasa, kejujurannya 40 tahun teruji di tengah kaum yang belum memeluk agama Islam ketika itu. Tetap saja Allah katakan sebelum turun syariat menempuh jalan yang salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang insya Allah semua kita hafal. Wa wajadaka dhallan fahada. Rabbmu menemukan engkau wahai Nabi dalam keadaan dhal. Ini nas Al-Quran. Ia temukan engkau wahai Muhammad, wahai Rasul dalam keadaan salah, keliru. Fahada, lalu ia berikan hidayah itu kepada engkau. Rasul manusia mulia, namun kemuliaannya bertambah di saat turunnya risalah Islam.
Dan agama Islam ini setelah Allah kirim kepada malaikat terbaik, lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat terbaik itu kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ma'asyiral muslimin, generasi penerus syariat ini. Allah akan selalu pilih orang-orang terbaik pada setiap generasi untuk benar-benar memahami agama Islam sebenar-benar pemahaman yang hak, lalu menyebarkannya ke tengah manusia. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh." Yang akan mengemban ilmu ini, yang akan memikul ilmu ini dari setiap generasi manusia adalah orang-orang terbaik di generasi itu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka bertugas untuk mensucikan dan memurnikan agama Islam dari takwilan-takwilan orang yang memahami Islam secara berlebihan, dari tudingan-tudingan orang yang menghancurkan Islam, dan dari tafsiran-tafsiran orang bodoh tentang agama Islam. Wajhu syahid adalah kalimat yang dikatakan Rasul, min kulli khalafin uduluh. Pada setiap generasi orang-orang terbaiknya lah yang akan mengemban ilmu agama ini. Allah jaga syariat Islam. Syariat Nabi Muhammad satu-satunya Allah jamin untuk terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir kepadamu dan kami yang akan menjaganya dan pasti menjaganya, kata Allah. Allah jaga sampai hari kiamat. Banyak orang memahami itu hanya Al-Quran. Salah. Syariat ini, Al-Quran dan Sunnah yang tadi Al-Ustadz Mukarram jazahullahu khair telah menyampaikan, Alkitab wa Sunnah. Itulah syariat kita. Dua-duanya dijaga oleh Allah. Dan tidak ada hubungan yang terjalin terus antara seorang umat, seorang nabi dengan umatnya, walau berganti-ganti generasi dan bertukar abad, seperti terjaganya agama Nabi Muhammad dengan umatnya. Sudah berapa tahun antara kita dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Percaya tidak percaya, kita tahu atau kita tidak tahu, sampai detik ini masih banyak di permukaan bumi ini ahli ilmu yang punya sanad. Saya belajar ini dari guru saya si fulan, guru saya si fulan belajar dari guru si fulan, dari si fulan mempelajarinya dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai kepada Rasul. Masih terjalin hubungan silsilah dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Al-Qur'annya ataupun hadisnya. Dan tidak ada orang yang membuat hadis palsu. Walaupun telah berlalu 1000 tahun, 2000 tahun, melainkan akan terbongkar bahwa itu hadis palsu. Dan Rasul tidak pernah menyebutnya dalam hidupnya. Tidak ada orang yang membawakan sebuah kalimat yang dia nyatakan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan umat bisa mempelajari apakah Rasul memang pernah mengucapkan kalimat ini atau tidak. Ya subhanallah. Demikian hebat agama Islam.
Itu kalau kita bicara bagaimana Allah menjaganya. Dari sisi aturan dan peraturannya, tidak menyisakan apapun gerak-gerik kita tanpa peraturan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, Islam punya bab pembahasan masalah itu. Kemanapun kita pergi, perusahaan apapun yang hebat, yang punya peraturan-peraturan di dunia sekarang ini, mereka tidak akan punya peraturan bagaimana di dalam toilet. Enggak ada. Tapi kalau kita ingin mengumpulkan pembicaraan para ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis, para ulama, ahlu sunnah berbicara tentang toilet, kita punya ribuan, ratusan, jutaan halaman. Itu baru masuk satu masalah toilet. Itu kalau bicara peraturan. Bicara kestabilan hidup, hanya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang akan hidupnya itu stabil. Individu yang berpegang teguh, individu yang stabil hidupnya. Satu keluarga saja, istri, suami, anak-anak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, satu keluarga itu hidupnya akan stabil. Satu RT itu hidupnya akan, walau yang lainnya hancur. Satu RW berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, satu RW itu akan lancar, nyaman kehidupannya. Begitu terus sampai dunia ini. Ketika dunia ini benar-benar mengamalkan agama Islam, Nabi mengatakan akan ada orang yang menunggang kendaraan sendirian dari Sana'a menuju Baitullah dan tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya serigala yang akan mengancam nyawa hewannya. Mana orang-orang yang ingin berbuat kebatilan dari Sana'a Yaman menuju Mekah. Dan bukan kendaraan seperti kendaraan kita, masih berkendaraan unta, butuh berbulan-bulan baru sampai. Tak ada yang dia khawatirkan, tak ada takutnya. Kecuali hanya takut serigala. Mana para perampok? Mana orang-orang yang bermaksud jahat? Nggak ada. Tenang, dunia ini manakala Islam yang pegang kendali. Ma'asyarul muslimin, sepatutnya kita bangga, sangat bangga mengatakan saya muslim. Bangga yang bukan sombong. Na'udzubillahi minal kibr. Kebanggaan yang merupakan ketentraman jiwa, kebanggaan yang merupakan kebahagiaan hati, bukan kesombongan. Karena kesombongan itu dibenci oleh syariat Islam, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang, sayang 1.000.000 kali sayang, kebanggaan untuk menjadi seorang muslim itu, kebanggaan menjadi seorang muslim itu perlahan tapi pasti dikikis oleh musuh-musuh Islam dari hati umat Islam. Tentu tidak semuanya mereka berhasil. Tetapi kalau kita mengatakan sekarang mayoritas, rasanya kita tidak salah. Di mana sudah mulai umat Islam di sekitar kita sudah tidak lagi memiliki kebanggaan terhadap agama Islam, tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim.
Lihatlah anak remaja yang kalau dia pakai sarung, memakai baju takwa atau baju gamis, berpeci dan kemudian berjalan ke masjid, dia jalan penuh dengan rasa malu, takut-takut kalau ada teman sekelasnya berkata, "Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kemana?" Tapi lihat betapa banyaknya remaja-remaja yang bangga dengan penampilan orang kufar. Lalu di saat azan maghrib berkumandang, dia pun berjalan keluar rumah, bukan ke masjid, ke mall. Lihatlah betapa banyaknya umat sekarang ini, terutama di kaula muda, yang tidak lagi punya kebanggaan memegang Al-Quran seperti ini dan berjalan di tengah manusia. Sementara agama lain yang batil, pemeluknya bangga memegang itu. Mana sekarang? Di mana kita melihat umat Islam yang berjalan ke sana kemari memegang Al-Quran, kitab suci. Maka kita katakan secara mayoritas kebanggaan menjadi seorang muslim itu dikikis dengan digantikan oleh budaya-budaya mereka, dengan segala sarana yang mereka miliki untuk mengikis itu dari hati umat Islam. Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang mereka inginkan? Mereka inginkan kalau umat Islam sudah tidak lagi punya kebanggaan dengan identitasnya sebagai seorang muslim, perlahan tapi pasti dia akan tinggalkan syariat itu. Perlahan tapi pasti dia malu punya syariat seperti itu dan beridentitaskan syariat itu. Dan dia akan tiru syariat lain. Dia akan tiru yang lain. Karena kalau sudah tidak ada lagi kebanggaan kepada sesuatu, dan tidak ada lagi pemuliaan kepada sesuatu, untuk apa diikuti dan ditiru? Sehingga lahirlah dan mulai banyak generasi-generasi umat Islam yang seperti kita buat di dalam tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, muslim tanpa identitas. Apa yang saya maksud dengan muslim tanpa identitas? Dia menyatakan dirinya muslim. Anda muslim? Iya. Anda sholat? Enggak. Puasa? Enggak juga. Nutup aurat? Ya nampak bagaimana saya sekarang. Anda orangnya jujur apa dusta? Oh, jauh jujur sekarang enggak dapat duit, Pak. Anda orangnya berhenti ghibah karena identitas umat Islam itu tidak ghibah. Anda orang yang sudah berhenti ghibah, oh itu pembicaraan harian. Anda orangnya tidak mengikuti pola orang kufar kan, nyanyi-nyanyian orang kufar, pola hidup orang kufar, oh itu bacaan. Allah melarang tato, Anda tidak bertato kan, oh penuh Pak, punggungnya penuh, tato semuanya. Dengan segala macam bentuk.
Ini yang saya maksud. Ini yang kita maksud dengan muslim tanpa identitas. Dia menyatakan dirinya muslim, tapi apa yang ada di dalam agama Islam itu sudah tidak lagi ada pada dirinya. Sudah tidak lagi tampak identitas bahwa dia sebagai seorang muslim. Ke masjid tidak pernah nampak. Membaca Al-Quran jauh sekali. Di majelis ilmu absen terus. Aurat tidak dia tutup. Apa nyanyian-nyanyian yang masyhur di negeri barat sana, dia orang yang pertama kali hafal. Jujur tidak. Amanah tidak. Menjaga janji tidak. Sholat tahajud apatah lagi. Berzikir, nggak tahu dia zikir itu apa. Kalau begini, lalu kita menyatakan diri kita saya muslim, yang seperti ini yang kita maksud muslim tanpa identitas. Islam adalah aturan-aturan yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Dan ketika kita menyatakan saya muslim, itu artinya saya ini orang yang akan mengikuti aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Itu makna muslim. Allah menyuruh saya untuk sholat, saya akan sholat. Manakala kita lihat masjid-masjid umat Islam sekarang, tak sedikit Pak, tidak sedikit Bu, yang zuhur asar tutup. Kenapa tutup? Nggak ada lagi orang yang datang. Percuma dibuka. Sholat subuh 2 saf. Hanya tinggal 2 saf itu. Tidak ada lagi yang lain. Mana umat Islam? Mana umat Islam yang ketika hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah di hari Jumat seluruh masjid membludak, lapangan parkir jadi musola. Mana mereka di waktu subuh? Saya selalu berpesan kepada diri pribadi dan kaum muslimin dan muslimat. Kalau ingin melihat kekuatan umat Islam, jangan lihat di waktu sholat Jumat. Lihat di waktu sholat subuh. Kemanapun kita pergi di suatu masjid, di suatu kampung, di suatu negeri, kita ingin melihat bagaimana hebatnya umat Islam. Di daerah ini hadir di masjid waktu sholat subuh. Berapa yang tinggal di masjid itu, itulah kekuatan umat Islam yang tersisa. Kira-kira di daerah kita ini sholat berjemaahnya ramai Pak? Hah? Daerah apa namanya daerah kita ini? Hah? Sayati. Gerangan di Sayati ini sholat subuhnya ramai? Penuh? Penuh oleh apa? Masya Allah. Sudah lahir umat Islam yang Allah yang menyuruh untuk memanggil hayya 'alas shalah. Memang yang mengucapkannya muadzin, tapi yang menyuruh ucapkan dengan lafaz itu siapa? Allah. Maka kita selalu mengatakan adzan itu panggilan-panggilan Allah. Dia tidak peduli. Dia mengatakan saya muslim. Allah yang memanggilnya, dia tidak peduli Pak.
Ronaldo tidak pernah memanggil, hadir dia. Ronaldo kalau main ada manggil kita, Pak? Nggak manggil dia. Dia main ya main aja. Tapi kenapa umat Islam bisa bangun malam? Karena adanya Ronaldo. Kenapa ketika panggilan Allah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kita yang mengatakan Allah adalah Rabb kita, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, Dia yang menyuruh muadzin mengumandangkan hayya 'alal shalah, kita pedulikan? Kita tidak pedulikan itu. Mana keislaman yang kita agung-agungkan itu? Mana identitas kita sebagai seorang muslim yang di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu identitas utama umat Islam. Saya akan bawakan pendapat Abdullah bin Mas'ud. Tak ada di antara kita yang tidak kenal nama Abdullah bin Mas'ud. Ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli hadisnya para sahabat. Generasi terbaik sahabat yang ahlinya termasuk Abdullah bin Mas'ud. Yang banyak hafal hadisnya termasuk Abdullah bin Mas'ud. Yang ahli fikihnya Abdullah bin Mas'ud. Yang ahli hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini bukan dari saya. Saya sekali lagi mengatakan hanya menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kalau Bapak Ibu nanti melihat keras sekali Ustadz ini, jangan saya yang katakan keras. Katakan keras kepada orang yang saya nukilkan dari dirinya perkataan. Saya hanya menukil. Dan tidak ada ini kecuali hanya menukil-nukil saja. Kita belajar, kita tahu, kita sampaikan ke umat. Kita belajar, kita tahu dari hadis Nabi, kita sampaikan ke umat. Kita belajar tahu perkataan para sahabat, kita sampaikan ke umat. Hanya itu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Sungguh saya melihat kami kaum muslimin itu dibopong oleh dua orang dari kiri dan kanan untuk bisa diberdirikan di saf. Abdullah bin Mas'ud berbicara tentang umat Islam yang di bawah didikan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung Rasulullah SAW yang mentarbiyah mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah orang yang paling beruntung menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang kita jadikan suri tauladan terhebat. Setelah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah daripada beliau, perintah dari Al-Qur'an bahkan. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Surat At-Taubah ayat 100. Saya menyaksikan di zaman kami umat Islam itu kalau sakit tetap mau ke masjid. Dibopong di kiri, di kanan, dipapah untuk sampai ke masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud melanjutkan. Kata beliau setelah itu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Saya melihat kami umat Islam tidak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Sekali lagi saya katakan Bapak dan Ibu, saya hanya menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita tentang muslimin di zaman beliau hidup. Bandingkan muslimin di zaman itu dengan muslim di zaman kita. Antara langit dan sumur, Pak. Kalau bumi masih sumur. Sumur bor.
Pertamina lagi. Jauh di dalam. Saya tidak ingin untuk mengatakan, ayo umat Islam seluruh Indonesia kembali kita sholat berjamaah seperti zaman sahabat. Itu khayalan yang sangat lama terwujud. Tapi saya hanya ingin mengajak individu per individu. Sadarlah. Kalau kita adalah umat Islam terutama yang laki-laki. Kemudian masjid sebagai kekuatan umat Islam paling hebat di permukaan bumi. Kita jarang ada di sana. Siapa kita? Dan bagaimana sebenarnya Islam kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh." Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat salatnya. Mari kembali ke haribaan Islam. Saya mengajak individu-individu. Sebagaimana kalau saya tidak keliru sejarah Nabi Muhammad mengajak individu per individu. Disuarakan di depan umum tapi targetnya individu per individu. Biarlah sedikit akan tetapi individu-individu yang benar. Tapi kalau individu-individu yang benar ini sudah menjadi banyak, ahlan wa sahlan. Namun daripada banyak, namun tidak berada pada kualitas yang benar, Rasul lebih memilih yang sedikit. Dan Rasulullah SAW mengajarkan setiap da'i dan mubaligh. Rasul mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau Allah beri hidayah di tanganmu melalui dirimu, hanya satu orang saja, khairun laka min humurin na'am, lebih baik untukmu daripada dunia dan seisinya. Kenapa Nabi menyebut satu orang? Karena memang tujuan kita berdakwah individu per individu. Karena kalau kita bicara bagaimana membenahi Indonesia tercinta, kita bicara 500 jam, hasilnya nihil. Lebih baik kita bicara individu per individu. Individu saya kepada individu bapak yang hadir, individu saya kepada individu ibu-ibu yang hadir sekarang. Karena pembenahan di dalam agama Islam itu ternyata bermula dari diri sendiri. Kalau bapak dan ibu bertanya, mana konsep perubahan dan pembenahan di dalam agama Islam? Saya katakan konsepnya ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Hai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu. Dirimu, diri saya. Diri kita masing-masing bentengi. Kita disuruh pertama kali membentengi diri kita. Wa ahlikum, kemudian keluarga kita. Mohon maaf, di zaman sekarang banyak dai yang berbicara pembenahan Indonesia. Namun kita lihat dirinya saja, nggak sholat berjamaah. Istrinya saja tidak nutup aurat. Ini keliru yang luar biasa. Anda ingin membenahi Indonesia, diri Anda sendiri tidak Anda benahi, istri Anda tidak Anda benahi, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Anda tidak bisa membenahi diri sendiri, Anda ingin membenahi Indonesia yang sangat luas ini, apa tidak ngisap jempol? Maka pembenahan adalah individu per individu. La yahdiyallahu bika rajulan wahida. Ini Rasul katakan kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Satu orang dapat hidayah di tanganmu wahai Ali. Dan pembicaraan sahabat adalah pembicaraan kepada seluruh umat. Begitu kaidah usul bagi para ustadz, para alim ulama yang hadir di majelis ini. Saya mohon maaf, di dalam masalah usul, pembicaraan Nabi usul fikih, pembicaraan lagi kepada satu manusia di zaman beliau sama dengan pembicaraan beliau kepada seluruh umat. Walaupun Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat Nabi yang mulia yang kita cintai, kita mencintai Ali bin Abi Thalib.
Namun walaupun itu pembicaraan kepada Ali bin Abi Thalib, ini pembicaraan kepada seluruh umat manusia, terutama da'i dan mubalighnya. Satu orang saja. Alhamdulillah. Dapat bagi kita untuk membuat dia kembali ke jalan Allah, kembali kepada Islam yang hak. Itu lebih baik daripada harta termewah yang ada di permukaan bumi. Sebagian ulama mengatakan dunia dan seluruh isinya makna humurun na'am. Ma'asyarul muslimin. Secara pribadi saya menasihati kita semua. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Dan jujurlah kepada Allah. Karena tidak ada jujur yang lebih hebat kecuali kejujuran kepada Allah. Nanti akan ada saat-saat di mana kejujuran itu bermanfaat. Walaupun di dunia dia terhina. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari di mana kejujuran akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang jujur. Dalam ayat yang lain, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Jujurlah kepada diri kita. Sudah sejauh apa kita bangga dengan agama Islam kita? Sudah sejauh apa kita bangga mempertontonkan keislaman kita? Sudah sejauh apa kita banggakan agama Islam ini kepada anak dan keturunan kita? Sudah sejauh apa kita tanamkan kebanggaan menjadi seorang muslim dan muslimah kepada mereka? Dan sudah sejauh apa kita bimbing dan giring langkah mereka kepada Islam? Dan sudah sejauh apa kita bentengi mereka untuk tidak meniru agama di luar agama Islam? Terkadang kita terlalu lengah. Sampai anak kita tidak bisa baca Al-Quran, kita tidak peduli. Kadang kita terlalu lengah. Anak kita tidak sujud kepada Allah, kita anggap itu bukan hal yang rumit. Kita terlalu lengah. Di saat televisi mempertontonkan hal-hal yang dia adalah dibenci dan dimurkai oleh Allah, kita menganggap itu hal yang ditonton oleh anak kita yang sudah biasa. Kita wajib sadar, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Bahwa kita harus berbenah. Saya, istri saya, anak-anak saya. Agar saya tidak menjadi orang muslim yang hanya kata-kata muslim. Identitasnya sebagai seorang muslim tidak tak. Di zaman kita sekarang, Pak. Ada dua orang yang berdiri, satunya muslim, satunya tidak Islam. Kita nggak bisa bedakan yang mana yang muslim, yang mana yang tidak muslim. Betul tidak? Kecuali kalau dia punya identitas Islam. Dia menutup aurat, jelas. Ini yang muslim, ini yang tidak. Terkadang berdiri dua orang lelaki, yang satunya bersubang dan bertato. Apa namanya? Anting. Bahasa Sumatera Subang. Anting tatoan. Yang satunya bersih klimis. Ketika ditanya yang mana yang muslim, kita katakan ini yang tidak bertato dan tidak pakai anting. Oh salah, yang muslim yang ini katanya. Tuh, lebih parah bahkan. Bahkan identitas umat Islam itu tidak punya anting laki-lakinya. Tidak punya tato karena itu dilaknat oleh Allah. Itu identitas orang yang tidak Islam. Kenapa? Justru hal itu yang sekarang digandrungi. Hal itu yang dikatakan sekarang diminati. Dan itu yang ditampilkan. Seolah-olah itulah yang terbaik. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga kadang-kadang kita salah menilai. Justru kita katakan yang muslim yang tidak bertato dan tidak pakai anting justru salah. Itu yang non-Islam, yang muslim malah yang bertato dan pakai anting laki-lakinya. Dan apa yang kita ungkapkan ini bukan gambaran hayalan. Dia adalah kejadian nyata di tengah kehidupan kita.
Di tengah umat Islam Indonesia tercinta, di tengah umat Islam Indonesia yang kita cintai, kadang-kadang materi seperti ini Pak, bagi sebagian umat Islam dianggap antum ini marah terus kepada umat Islam. Bukan marah, sayang. Walaupun kata-katanya sedikit keras, memang suara saya bass, memang bukan marahnya gitu loh. Suara saya memang keras, itu yang tambah lagi mikrofon. Udah, mikrofon panitia Masya Allah luar biasa. Sound sistemnya. Bukan marah. Kalau ataupun Anda agak marah, tidakkah orang-orang yang mencintai Anda marah kalau Anda salah, itu tandanya dia sayang? Itu pun kalau dianggap marah. Tidakkah seorang ibu saking sayangnya kepada anaknya, marah ketika anaknya main api? Tidakkah para petugas keamanan lalu lintas marah kepada perkendaraan orang yang berkendaraan tidak pakai helm? Itu bukan karena benci, karena sayang. Supaya kemudian terwujud hal yang baik untuk orang yang disayangi. Akan tapi kadang-kadang ketika kita sampaikan hal yang seperti ini kepada kaum muslimin, ada sebagian umat Islam itu yang menuding balik, Anda itu merasa menang sendiri, Anda merasa hebat sendiri, Anda merasa surga untuk Anda sendiri. Enggak kok, kita enggak mengatakan itu. Tapi kita yakin dan percaya inilah umat Islam dengan segala sifat-sifat umat Islam yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, neraka, wail, neraka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Berarti identitas umat Islam tidak mencurangi timbangan. Itu identitas umat Islam. Umat Islam kalau berdagang menimbang tidak akan mencurangi timbangan. Itu identitas umat Islam. Sekarang masuk kita ke pasar umat Islam. Mana yang banyak? Yang tidak mencurangi timbangan atau yang mencurangi timbangan? Berarti mana dia Islam itu? Dan ini harus kita benahi. Dan cara pembenahan seperti yang kita katakan tadi individu per individu. Itu tidak bisa dimulai langsung dari sebuah kecamatan, langsung dari sebuah kabupaten. Gak bisa. Sebagaimana sholat fardu bisa terwujud berjamaah kalau ada individu yang sadar untuk sholat berjamaah. Ada individu lain yang sadar untuk sholat berjamaah. Ada lagi individu yang lain sadar untuk sholat berjamaah. Terwujudlah satu saf. Yang benar-benar saf Pak, bukan saf yang tadi. Terwujud saf yang kedua penuh, terwujud saf yang ketiga penuh. Maka di tengah masyarakat yang sudah sadar akan keislaman, pasti masjid mereka penuh. Alhamdulillah, bukan untuk membanggakan, kita di Pekanbaru punya masjid 40 kali 45, itu kalau Ramadan tidak kurang daripada 20 saf. Sampai akhir Ramadan hilang 3 atau 4 saf. Sekitar 1.600-1.700 umat Islam setiap malam sholat tarawih. Disayati segitu itu juga? Mirip lah ya, mirip lah. Kalau hitungan safnya mirip lah mungkin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang saya ungkapkan ini untuk saudara-saudari yang saya cintai. Untuk siapapun yang kemudian merasa dia umat Islam namun tidak peduli kepada agama Islamnya. Untuk siapapun yang merasa dirinya umat Islam namun dia lebih suka apa yang ada di luar agama Islam. Untuk siapapun yang menyatakan dirinya Islam namun dengan hal-hal yang merupakan ciri identitas utama umat Islam dia tidak punya. Sholat tidak, jujur tidak, menutup aurat tidak. Apalagi yang akan kita bawa dia menghadap Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan setiap saya memberikan nasihat kepada umat Islam,
Saya wajib menghadirkan bahwa saya orang yang pertama kali harus saya nasihati. Baru orang yang ada di hadapan saya, orang yang menyaksikan saya. Karena Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun?" Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan, lalu kalian lupakan diri kalian daripada kebaikan itu, sementara kalian membaca kitab? Fala taqilun, tidakkah kalian berakal? Kalau itu adalah kebaikan, maka orang yang berbicara kebaikan yang paling pantas pertama kali menjalankan kebaikan itu. Kalau itu adalah jalan ke surga, maka orang yang mengajak jalan ke surga itulah yang harus pertama kali ada di jalan itu. Dan itu yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari benar-benar kita menjadi muslim yang benar-benar muslim. Muslim yang bangga dengan Islam yang hebat ini. Muslim yang bangga dengan Islam yang luar biasa ini. Islam yang sempurna ini. Lalu mulai kita benahi hal-hal yang bukan identitas umat Islam, tinggalkan. Pindah kepada identitas yang asli umat Islam. Mulai dari diri sendiri, keluarga. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Karena enggak mungkin besar bisa kalau yang kecil tidak bisa. Identitas umat Islam itu makan dan minum pakai tangan kanan, tidak lagi pakai tangan kiri. Itu identitas umat Islam. Maka ini sudah benar, Pak. Minuman ditaruh di sebelah kanan. Karena identitas umat Islam ini minumannya di sebelah kanan. Karena orang kufar itu menaruh minumnya di sini. Kebiasaan mereka minum pakai tangan kiri. Alhamdulillah panitia di sini naruhnya. Kalau enggak kena ini tadi. Alhamdulillah, selamat panitia. Karena kadang-kadang sebagian panitia kurang sadar, naruhnya sebelah kiri. Kalau bahasan yang saya bahas ini kena nih Pak. Ini bukan identitas umat Islam ini. Minuman di sebelah kiri bukan identitas umat Islam. Minuman di sebelah kanan. Karena mereka akan minum pakai tangan kanan. Namun lihatlah betapa banyaknya umat Islam. Dan mungkin umat Islam itu adalah kita sendiri. Kita lagi, apa sih bahasan minum tangan kiri? Kayak nggak ada lagi yang lain yang harus. Bagaimana mendirikan Islam di Indonesia itu yang harus dibahas. Loh, kalau yang kecil begini kita nggak bisa. Bisakah kita mendirikan agama Islam di Indonesia ini? Syariat Islam di Indonesia ini secara sempurna didirikan di Indonesia ini. Kalau kita sekedar memindahkan minuman dari tangan kiri ke tangan kanan, kita nggak sanggup. Maka mulai dari hal yang terkecil. Yang paling mudah. Mana yang lebih mudah? Minum pakai tangan kanan atau menerapkan syariat Islam di bumi pertiwi? Mana yang lebih mudah? Lebih mudah memindahkan gelas dari tangan kiri ke tangan kanan. Kalau dia belum bisa itu berarti dia belum bisa yang lebih besar daripada itu. Kalau yang mudah dia belum bisa, yang berat pasti dia tidak bisa. Maka mulai dari hal yang terkecil. Benahi. Mudah-mudahan ketika menghadap Allah kita benar-benar mengamalkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lebih kurang 1 jam saya berbicara di hadapan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat dan semoga kita benar-benar bangga dengan Islam kita. Kalau kita tidak memiliki kebanggaan dengan Islam itu, maka kita tidak akan ada motivasi yang kuat untuk benar-benar memiliki kriteria-kriteria dan sifat-sifat umat Islam itu. Identitas umat Islam itu nihil. Karena kita akan meniru yang lain yang sekarang sedang diangkat oleh orang kufar agar menjadi pusat perhatian umat Islam dan menjadi panutan dan menjadi bimbingan untuk umat Islam. Dan itu biasanya mereka ambil dari kebiasaan mereka yang menyeleweng dan melenceng. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar dari apa yang saya katakan, itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan ajakan para ahli ilmu yang kita dengarkan lalu kita sampaikan kepada umat Islam. Kalau ada yang salah, karena kesalahan saya pribadi yang masih kurang ilmu dan masih harus belajar dan belajar. Ada beberapa waktu ke depan dan mungkin tidak sampai 1 jam, setengah jam maaf. Karena jam 3 kata panitia kita sudah harus bergerak. Berarti sebelum jam 3 majlis ini harus diakhiri. Jadi kita persilahkan kepada saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang kucintai.
Yang ingin bertanya, seandainya kita punya ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan jawab. Karena kita disuruh untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana muqaddimah dari Ustadz Dedi Abdullah tadi, firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hernawan Natawijaya sebagai Ketua DKM di Masjid Al-Munawwarah 1 Pasawahan. Alhamdulillah kalau subuh sholat berjamaah sampai 4 saf Pak di Al-Munawwarah Pasawahan. Yang akan saya tanyakan begini, dari generasi Rasulullah sampai generasi akhir zaman sekarang sudah sampai ke generasi berapa, dan apa mungkin suatu saat sebelum hancurnya dunia ini syariat Islam akan ditegakkan di Indonesia ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sudah berapa generasi? Soal berapa generasi saya tidak punya ilmunya. Tapi sudah berapa abad kita tahu. Kalau abadnya sudah 14 abad. Karena patokan per generasi itu secara garis pasti tidak ada, Pak. Apakah 50 tahun per satu generasi? Ataukah 70 tahun per satu generasi? Karena dianggap satu generasi habis manakala yang hidup di zaman itu sudah tidak ada lagi. Namun kalau kita hitung per generasi adalah 100 tahun, berarti kita sudah generasi yang ke-15 per 100 tahun. Tapi kalau generasinya itu semakin singkat umurnya, misalnya 80 tahun misalnya, maka kita bisa saja menjadi generasi yang ke-17, 18 atau sekian. Tapi kalau kita hitung per 100 tahun adalah satu generasi manusia, maka kita adalah generasi yang ke-15. Baik. Pertanyaan kedua. Apakah akan mungkin nanti Islam benar-benar diterapkan secara kafah di bumi pertiwi Indonesia? Harapan kita dan doa kita kepada Allah seperti itu. Kita tidak punya ilmu untuk berbicara masa yang akan datang. Iya atau tidak? Kita tidak tahu. Karena itu masalah gaib. Dan masalah gaib tidak boleh kita putuskan kecuali melalui keterangan yang ada pada wahyu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu kaedah berbicara masalah gaib, salah satu kaedah kata para ulama akidah, berbicara masalah gaib jangan ngomong sebelum ada dalil. Keterangan dari ayat Al-Quran, keterangan dari hadis Nabi baru ada, baru boleh kita ngomong. Kalau belum ada, masalah gaib tidak boleh dibicarakan. Maka ketika kita bertanya, nanti apakah Indonesia tercinta ini suatu saat akan menerapkan syariat Islam secara utuh? Sebenarnya syariat Islam berlaku di negeri kita tercinta. Berlaku, Pak. Walau tidak utuh. Kan gitu? Berlaku. Lihat azan, walaupun yang hadir yang tadi 2 saf tadi kan. Sedikit yang hadir. Namun syariat Islam azan berkumandang. Sholat dilaksanakan, haji negara paling banyak hajinya, menutup aurat diizinkan. Ramadan, Masya Allah meriahnya. Sebenarnya syariat Islam berlaku di negeri kita, bukan tidak berlaku di negeri kita syariat. Kita sholat bebas. Yang sholat wajib, yang sholat fardu, wanita menutup aurat sampai menutup yang paling sempurna pun di negara kita dipersilahkan. Soal berlaku syariat berlaku di negara kita. Namun yang belum berlaku adalah tatanan bernegara dan hukum kriminal. Soal diizinkan untuk menjalankan syariat, maka umat Islam Indonesia diberikan izin untuk menjalankan syariat. Cuman ada beberapa poin yang belum mendapat izin untuk dilaksanakan. Bukan berarti negara kita ini tidak ada syariat Islamnya, bahkan luar biasa. Azan di mana-mana. Jangan kemana-mana, kita pindah ke Malaysia aja tidak sesemarak di Indonesia azannya.
Saya hanya bicara azannya Pak, tidak bicara orang yang hadir di dalamnya gitu. Saya bicara azannya saja. Ketika bicara orang yang di dalamnya, ternyata yang hadir hanya sekian persen. Dari yang ada dari umat Islam itu yang hadir memenuhi azan itu. Yang memenuhi azan itu pun kualitasnya kualitas nomor sekian. Karena kualitas umat Islam yang paling sempurna itu adalah orang yang ketika membaca Al-Quran mengerti artinya dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kualitas yang paling sempurna dari kualitas umat Islam. Saya selalu mengajak umat Islam untuk berpikir begini. Kalau dari 100% umat Islam di Indonesia ini, berapa persen yang tidak pernah absen sholat berjamaah 5 kali, sholat 5 kali sehari dan semalam, berapa persen? Bukan berjamaahnya, dia sholat 5 kali sehari dan semalam. Berapa persen dari 100% umat Islam ini yang sholatnya 5 kali sehari dan semalam? Kira-kira berapa persen? Pak? Hah? 10%? Hah? 20? 10? Berapa? 70, yang benar Pak. Hah? 50 ya, kira-kira 50. 50, baik 50, kita ambil 50. Tersingkir 50. Pondasi tiang agamanya gak cukup untuk menegakkan pilar Islamnya itu. Tinggal 50%. Dari yang 50% ini kita jadikan 100%. Berapa persen ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ke masjid dan tidak di rumah kecuali ada uzur? Ayo berapa persen? Berapa? 40? Masya Allah, baik-baik orang Bandung ini. Dulu di tempat lain Pak, di Sumatera, berapa persen? 30 cuman yang sholat berjamaah. Yang ke masjid hanya 5% kata. Ini baik-baik orang Bandung. Oke, berapa? 40 ya? 40, baik. Udah tersingkir berarti 60%. 60 dari 50% loh Pak. Pertanyaan berikutnya. Yang hadir sholat berjamaah, berapa persen yang ketika imam baca Al-Quran dia paham artinya? Hah? Berapa? 1%. Ya, 1%. Tersingkir lagi. Kita ingin cari kualitas terbaik ini, kualitas umat Islam yang terbaik, tersingkir. Tinggal lagi. 100 hilang setengah. Tinggal 100%-nya dari setengah. Hilang 60. Tinggal 40% dari setengah. Yang 40% jadi 100. Tinggal 1%, hilang 99%. Satu pertanyaan terakhir. Dari yang hadir sholat berjamaah, imam membaca Al-Quran di depan, dia tahu artinya. Berapa persen yang benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu dia kekuatan umat Islam di Indonesia. Yang sebenar-benar kekuatan umat Islam dia. Yang ketika imam membaca Al-Quran di depan, dia faham artinya. Dia hayati kalimat-kalimat Allah itu, kalam-kalam ilahi itu, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari. Ini umat Islam yang diakui, yang benar-benar hebat. Percaya tidak percaya. Kenapa Nabi Muhammad dengan gampang menundukkan dunia? Kenapa umat Islam dengan gampang di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat menaklukkan Persia dan Romawi? Karena yang sholat bersaf-saf bersama mereka, ini kriteria semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu kuat. Di zaman Abu Bakar itu kuat. Di zaman Umar, Persia dan Romawi tumbang. Karena yang sholat bersama Nabi, yang sholat bersama para sahabat itu bersaf-saf. Puluhan saf, semua mereka orang yang mengerti Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sehari-hari dalam kehidupan mereka. Gimana enggak kuat? Dan bagaimana Islam di Indonesia tidak rapuh? Kalau menurut persaksian orang saya di Bandung, 100% hilang 50% hilang lagi 60%-nya,
Tinggal yang tersisa hilang lagi 99%-nya, yang 1% tadi tidak ada jawaban. Itulah kualitas kita. Kita harus akui, inilah kualitas kita sekarang. Inilah kualitas kita sekarang. Kualitas umat Islam Indonesia itu ini. Bukan jumlah. Maka kita sedih. Sedih dengan keadaan umat Islam di Indonesia. Dan kita buat apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Yang paling terpenting itu diri kita, keluarga kita. Bentengi dulu mereka. Karena percuma kita berdakwah kiri dan kanan kalau kita dan keluarga kita tidak kita benahi terlebih dahulu. Yang akan Allah minta pertanggungjawaban kepada kita di akhirat, engkau dan keluargamu. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Satu lagi mungkin pertanyaan jemaah ini yang sudah sampai ke kami secara tertulis. Saya bacakan apa adanya saja. Baik, silakan. Ustaz, termasuk generasi apa Imam Bukhari dan Imam Muslim? Saya pernah mendengar bahwa buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab terbaik setelah Al-Quran dan hadis. Apakah benar demikian? Terima kasih. Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah generasi yang ketiga. Generasi yang keempat setelah atba'ut tabi'in. Sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya atba'ut tabi'in, setelahnya generasi Imam Bukhari. Oleh karena itu Imam Bukhari dan Imam Muslim rata-rata dari beliau sampai kepada Nabi itu 4 orang rata-rata. Imam Bukhari ada yang 3 orang. Imam Bukhari mendengarkan dari gurunya mendengarkan dari atba'ut tabi'in, mendengarkan dari gurunya tabi'in mendengarkan dari gurunya sahabat dari Nabi. 3 generasi. Berarti Imam Bukhari generasi yang keempat. Para ulama mengatakan kitab yang terbaik setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, setelah itu Sahih Muslim. Apakah pendapat ini benar? Pendapat ini pendapat kesepakatan para ahli ilmu hadis. Bahwa kitab yang dikarang manusia yang terbaik itu adalah Sahih Bukhari. Menyusul setelahnya adalah Sahih Muslim. Apa kitab itu? Kitab itu kumpulan hadis Nabi. Kita sering mendengar Sahih Bukhari. Kalau kita tanya, di rumah antum ada Sahih Bukhari enggak? Banyak yang geleng itu umat Islam. Apalagi pertanyaan berikutnya, sudah dibaca enggak? Jangankan awam umat Islam. Dai-dainya kadang-kadang ditanya, di rumah ada Sahih Bukhari enggak? Enggak. Padahal itu kitab hadis terbaik yang dikarang oleh seorang manusia. Yang para ulama ahli hadis mengatakan kalau sudah diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada lagi keraguan akan kesahihannya. Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak lagi keraguan daripada kesahihan hadis itu dari Nabi kita tercinta. Dan Imam Bukhari tidak ngarang dari tangan dia. Maksudnya adalah hafalan beliau yang jumlahnya jutaan hadis yang ada di dalam hafalan Imam Bukhari itu disaring, diambil yang terbaik-terbaiknya diletakkan di dalam kitab. Disusun per bab, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab pernikahan, bab muamalah, bab akhlak, bab diat, bab abimah, bab ini. Disusun dari sekian jutaan hafalan hadis Imam Bukhari, dipilih hadis-hadis yang terbaik, diletakkan. Disusun per bab. Imam Muslim juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan kitab yang dikarang dan semuanya dari kepala Imam Bukhari. Enggak, dari hafalan beliau terhadap hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar bahwa kitab yang terbaik setelah Al-Quran adalah kitab hadis. Kalau kita bingung memahami kitab Imam Bukhari, kita sebut kitab hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari. Kemudian kitab hadis yang dikarang oleh Imam Muslim. Dari mana karangan itu? Dari hafalan mereka
mereka-mereka yang hebat itu terhadap hadis-hadis Nabi dikumpulkan dalam sebuah buku. Disaring dulu yang terbaik-terbaiknya lalu dikumpulkan. Disusun per bab, per bab, per bab, per bab. Maka kita sebenarnya kalau ingin berbenah kita harus punya. Insya Allah nggak mahal Pak, nggak mahal. Pokoknya kalau beli hadisnya saja dengan terjemahannya, sekali ke restoran kena itu. Sekali ngundang teman ke restoran, segitu itu biayanya untuk beli kitabnya itu. Itu kalau hanya hadis dan terjemahan. Ada lagi syarahnya. Jadi hadis Imam Bukhari itu disyarah. Dijabarkan lebih panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu 13 jilid. Nah kalau beli buku itu lagi 10 kali pertemuan makan itu gitu, ketemu itu nanti itu harganya. Paling tidak dicicil lah. Juz 1 dulu beli, juz 2, juz 3, juz 4 sampai lengkap. Kita mengaku pengikut Al-Quran dan hadis. Al-Quran alhamdulillah ada di rumah kita. Hadisnya mana? Kita mengikut orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran sudah kita baca, hadisnya mana? Mana waktu kita untuk membaca hadis Nabi? Kita mengaku berpegang teguh, ingin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah tadabbur Al-Quran, mana tadabbur hadisnya? Mohon maaf, jangan sampai nanti omongan kita hanya tinggal sekedar omongan. Ketika kita mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, buktikan dengan sebenar-benar pembuktian bahwa kita memang ingin berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Ini dia keterangan dalam Al-Quran, pegang teguh. Ini dia keterangan di dalam hadis, pegang teguh. Mudah-mudahan dengannya pengakuan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dinilai oleh Allah pengakuan yang benar dan sahih. Mohon maaf kalau tidak bisa dilanjutkan lebih daripada ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar yang mengatakan sami'na wa ata'na kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yang telah menyatukan jasad kita di tempat ini kelak menyatukan jasad kita di surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.